Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada pada saat ini. Semoga Tuhan tetap menyertai kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Seperti biasa, untuk mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita bersekutu dengan firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada hari ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita satukan hati kita, pikiran kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih buat segala berkat yang Engkau berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dari tidur kami ya Tuhan, dengan nafas kehidupan yang daripadamu, sukacita dan semangat yang baru yang daripadamu. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang boleh Engkau berikan kepada kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sejenak Tuhan, sebelum kami melangkah melanjutkan aktivitas kami datang ke hadapan-Mu untuk bersekutu, mendengarkan firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Untuk itu Tuhan, kiranya buka hati pikiran kami, agar kami boleh mendengar firman Tuhan, dan kami boleh memakai firman Tuhan untuk bekal kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, sebab kami telah siap untuk mendengar. Jadi dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami boleh berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Rabu 8 Februari 2023, diambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-21. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Alai namangula hasitongani, didapot donatiuri asa patar parulaonai, ai di bagasad debatado diula. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tuntutan untuk hidup benar. Bapak Ibu Saudara-saudari, ada perbedaan orang yang hidup benar dengan orang yang hidup baik. Perbedaannya ialah orang yang melakukan atau yang hidup benar merupakan orang yang melakukan sesuai dengan perintah dan aturan. Dan sebaliknya, orang yang hidup baik berarti selalu melakukan sesuatu dengan baik, walau bisa saja kita artikan tidak sesuai dengan aturan atau perintah. Tentu melalui firman Tuhan ini kita diajak untuk menjadi orang yang benar. Bapak Ibu Saudara-saudari, perbedaan berikutnya ialah orang yang hidup benar atau orang benar pasti datang kepada terang Allah, tetapi orang baik belum tentu datang kepada terang Allah. Orang benar menunjukkan perbuatannya di hadapan Allah, dan ia mau mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Semua tindak tanduknya, tingkah lakunya nyata di hadapan Allah. Tidak ada yang disembunyikan. Orang benar tidak takut mendatangi terang Allah karena segala perbuatannya sesuai dengan kehendak Allah, perintah Allah, dan aturan dari Allah. Itulah sebabnya sulit orang yang mau mati membela orang benar, karena mereka tidak mau hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Hidup menjadi orang benar, tidak mau kompromi dengan segala tindakan kejahatan dan kegelapan dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, orang baik bisa saja melakukan kehendak Tuhan, tetapi terkadang mereka kompromi dengan dosa dan kejahatan agar bisa menyenangkan orang lain. Kebaikannya sebenarnya menutupi dosa yang sedang dilakukannya. Itulah sebabnya ada banyak orang mau mati baginya karena jasa baiknya bagi mereka.
Orang baik belum tentu mau datang kepada terang Allah, sebab ia tahu banyak melakukan dosa yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Orang benar memiliki kuasa Allah, tetapi orang baik belum tentu memiliki kuasa Allah. Tentu melalui perbandingan-perbandingan ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita diajarkan atau kita diajak, marilah menjadi orang yang hidup dengan benar. Orang yang melakukan setiap aturan, perintah, kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Tentu kalau jujur, kita juga diajak untuk menjadi orang yang baik. Tentu dari kalimat-kalimat di atas tadi yang boleh kita dengarkan, kita dituntut orang yang baik, yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan menjadi orang yang baik pada masa atau situasi-situasi tertentu, orang yang baik untuk melakukan atau menutup kesalahan-kesalahan orang dan kawan kita. Akan tetapi melalui firman ini kita dituntut untuk menjadi orang yang baik di dalam kebenaran. Maka dari firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita diajarkan kembali, diingatkan kembali, marilah tetap berpegang teguh pada kebenaran itu. Marilah tetap berproses. Marilah tetap berjalan di dalam kebenaran itu, agar kita boleh menjadi salah satu orang yang mau ditiru oleh orang lain ataupun dari lingkungan kita. Selamat memperbaharui diri, selamat memperlengkapi diri kita untuk hidup menjadi orang benar di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga buat sapaan firman Tuhan yang boleh kami dengar. Engkau ajarkan kami untuk menjadi atau melakukan yang benar di dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu, kiranya Engkau berikan kebijaksanaan, Engkau berikan kekuatan kepada kami ya Tuhan, agar kami boleh menjadi gambaran-gambaran pelaku-pelaku kebenaran di dalam kehidupan kami dan di dalam kehidupan lingkungan sekitar kami. Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, di mana sebentar kami akan melakukan aktivitas kami. Kiranya Engkau berkati setiap aktivitas kami ya Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, kiranya tangan Tuhan yang tetap menyertai kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga datang ke hadapan-Mu. Kami teringat kepada keluarga kami, sanak saudara kami yang pada saat ini mungkin di dalam keadaan sakit. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menjamah mereka, Engkau yang memberi kekuatan kepada mereka, sehingga mereka kuat di dalam menghadapi sakit penyakit yang diderita mereka pada saat ini Tuhan. Untuk itu kami juga datang, kiranya Engkau berkati setiap makanan, minuman dan obat yang mereka konsumsi di dalam kehidupan mereka Tuhan, agar itu bisa menjadi kekuatan, menjadi penyembuh sebagai alat-Mu untuk menjamah mereka. Berkati setiap keluarga mereka, berkati setiap dokter, para medis dan lainnya, agar mampu menjalankan tugas pelayanan mereka di dalam kehidupan keluarga kami. Bapa di surga, kami juga memohon kepadamu, kami adalah orang-orang yang berdosa, kiranya Engkau hapus dosa kesalahan kami ya Tuhan, agar kami semakin layak datang ke hadapan-Mu. Terpuji dan termuliakanlah nama-Mu, kini, esok, dan sampai sepanjang masa. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin.